Jadi buat teman-teman kaum mendang mending, jadi jangan komen di bawah yang nggak jelas. Oh bang, mending ini, mending itu. Jadi ini bukan ya. Karena sebelumnya udah kami tawarkan juga menggunakan Zotac RTX 4060 yang lebih murah. Karena kemauan pembelinya sendiri atau usernya yang mau pakai ROG Asus RTX 4060 yang jauh lebih mahal. Padahal memang ya di budget itu kita udah bisa dapat RTX 4060 Ti dengan VGA second tier. Tapi ya kemauan user, kemauan pembeli, ya terserah pembelinya dong. Oke, teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang di channel MIJ.com bersama saya Febri. Di video kali ini kita dapat rakitan PC yang lumayan sultan ya. Jadi orderan rakitan PC ini datangnya dari Ko Kelvin Stefanus. Jadi kebetulan Ko Kelvin ini domisilinya juga di Medan, tinggalnya di dekat di toko kami. Jadi total rakitan itu sekitar 18.055.000 menggunakan Intel Core i5 13400F dan juga VGA-nya RTX 4060 yang polos. Tapi memang kelihatan agak mahal ya ini teman-teman. Karena VGA-nya ini menggunakan Asus ROG RTX 4060 yang harganya 6 jutaan. Jadi kalau mungkin teman-teman compare sama Zotac atau Galax atau brand yang tier kedua atau second tier, itu pasti harganya jauh. Karena kalau misalkan kayak Zotac itu mungkin sekitar 4 jutaan atau hampir 5 juta gitu ya. Sedangkan yang Asus ROG RTX 4060 ini harganya udah 6 juta lebih gitu teman-teman. Jadi intinya Asus ROG itu bukan untuk kaum mendang mending ya gitu. Oke, jadi kalau teman-teman itu kaum mendang mending, jadi bukan ini marketnya. Oke, dan juga power supply-nya itu menggunakan yang gold dari MSI A650GL. Ya, karena udah segini kan, kalau kita pakai PSU yang bronze memang agak sayang sih. Sebaiknya kita pakai PSU yang lebih baik lagi. Oke, jadi prosesornya menggunakan Intel Core i5 13400F dan juga motherboardnya Asus Prime B760MA Wi-Fi yang sudah DDR5. Dan juga RAM-nya Team Delta RGB DDR5 32GB 2x16GB yang speednya 5600 MHz. Dan juga SSD-nya menggunakan Adata. Sebenarnya ini Adata Legend 850 Lite yang 1TB. Tapi cuma karena kebetulan stok kami lagi kosong, jadi ya udah kami upgrade-kan aja ke yang ini, ke apa? Gamik S70 Blade ya teman-teman. Jadi ya memang ini lebih mahal dikit sih, tapi ya udahlah, nggak ada masalah sih. Jadi kita upgrade-kan ke S70 Blade yang Gamik Adata biar jauh lebih baik dan jauh lebih bagus gitu. Oke teman-teman, jadi casingnya menggunakan Digital Alliance N30S V2 yang berwarna hitam dan juga fan casing menggunakan PC cooler EF120 ARGB yang berwarna hitam juga, dan juga liquid coolernya dari Cooler Master Liquid 240L Core ARGB. Oke teman-teman, jadi total rakitannya itu sekitar 18.055.000. Jadi buat teman-teman kaum mendang mending, jadi jangan komen di bawah yang nggak jelas. Oh bang, mending ini, mending itu. Jadi ini bukan ya. Karena sebelumnya udah kami tawarkan juga menggunakan Zotac RTX 4060 yang lebih murah. Karena kemauan pembelinya sendiri atau usernya yang mau pakai ROG Asus RTX 4060 yang jauh lebih mahal. Padahal memang ya di budget itu kita udah bisa dapat RTX 4060 Ti dengan VGA second tier. Tapi ya kemauan user, kemauan pembeli, ya terserah pembelinya dong. Oke teman-teman, jadi nanti setelah ini PC-nya udah kami rakitin, udah selesai. Nanti akan saya lampirkan lah video atau b-roll-nya untuk perakitan PC-nya. Dan juga setelah itu akan kita coba sama-sama dalam bermain game AAA. Salah satunya mungkin Ghost of Tsushima, Cyberpunk 2077, dan juga beberapa game yang lain, mungkin GTA 5. Tapi ya kemungkinan ya, karena ini waktunya juga agak mepet, dan PC-nya kemungkinan bakal dijemput sama usernya sekitar jam 3-4 sore gitu. Jadi sekarang udah sekitar hampir jam 2 siang. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang mau ngerakit PC secara rapi dan profesional, langsung aja datang ke toko kami Jalan Panjang nomor 8B Medan, daerah Tamrin Simpang Sutrisno, atau boleh WhatsApp dulu di 081 1618 1628, karena kami siap kirim PC rakitan ke seluruh Indonesia. Oke, dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat portfolio atau rakitan-rakitan kami sebelumnya, bisa kunjungi Instagram kami @mijkwmp. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat paketan-paketan PC, bisa kunjungi website kami www.mijcom.id atau cari aja di Tokopedia MIJ.com. Oke teman-teman, jadi ini udah kita instalkan beberapa game yang saya sebutkan tadi. Salah satunya nanti kita coba itu Ghost of Tsushima ya teman-teman. Jadi kita pastikan vertical sync-nya ini kita matiin dulu, karena VSync itu teknologi yang lumayan jadul ya. Lock FPS-nya cuma di 60. Jadi kalau teman-teman punya monitor yang lebih daripada 60, ya bakal di
di lock aja di 60. Tapi kalau teman-teman nyaman cuma dengan 60 ya nggak ada masalah. Artinya kan si VGA itu nggak bekerja lebih daripada itu. Jadi mungkin bisa lebih hemat daya daripada kalau kita lepasin. Oke teman-teman, jadi kita setting dulu sebelumnya resolusinya menggunakan 1920 x 1080p dan juga vertical sync atau V-Sync kita pastiin itu off, dan juga frame generation DLSS frame generation ya teman-teman. Jadi kita apply dulu, dan juga grafik settingnya kita coba yang very high. Oke, jadi teman-teman bisa ngelihat FPS yang kita dapetin atau dihasilkan PC ini sekitar 90-an. Dan juga teman-teman bisa ngelihat ya, VGA-nya. Kalau teman-teman bisa ngelihat video kami sebelumnya yang menggunakan Zotac RTX 4060, itu jauh beda ya temperatur VGA-nya. Jadi temperatur VGA-nya ini cuma 50-an derajat Celcius. Ya memang ambient temperatur di toko kami mungkin sekitar 25 atau sampai 28 gitu. Tapi ya pengaruh pun paling dikit, cuma 2-3 derajat. Tapi intinya ketika kita pakai VGA yang triple fan dan jauh lebih mahal, ya pastinya temperaturnya juga jauh lebih adem. Tapi apakah performanya jauh lebih baik? Ya nggak juga. Ya mungkin cuma lebih baik dikit, beda 1-2 FPS. Nggak akan sampai, ya teman-teman nggak bisa langsung bandingin kayak misalkan contoh, ini kan harganya 6 jutaan. RTX 4060 Ti yang second tier atau tier kedua juga 6 jutaan. Ya nggak bisa kayak gitu ya. Pasti lebih bagus tetap RTX 4060 Ti walaupun dia second tier. Jadi teman-teman nggak bisa langsung ngelaga apple to apple. Oh karena ini harganya 6 jutaan itu ya beda ya teman-teman. Teman-teman bisa ngelihat FPS-nya udah cukup atau udah sangat baik. Dan juga kita akan coba di resolusi yang lebih tinggi lagi. Nanti sebentar ya, kita matiin dulu ini. Oke, selanjutnya kita coba di resolusi 1440p atau 2K. Resolusi. Oke, di 1440p. Ya, dan juga sama, yang lain semua. Dan juga grafik settingnya juga sama, tetap very high. Oke, jadi di 1440p, FPS-nya sekitar 80-an, 84, 81, 70-an, 79, ya udah sangat baik ya, karena udah memang di atas 60 gitu teman-teman. Oke, memang nggak jauh beda sih 1440p dengan Full HD. Oke, selanjutnya kita coba lagi menggunakan resolusi 4K ya teman-teman. Jadi di 4K memang udah pasti struggling ini. Ya, FPS-nya cuma 40, 40-an, 50. Tapi teman-teman bisa ngelihat VGA-nya atau grafik card-nya temperaturnya cuma 50-an. Ya, itu 50 kecil lagi malah. Ya, udah sangat adem memang. Oke, teman-teman, jadi memang ya ada harga, ada barang. Kalau teman-teman mau yang lebih murah, pasti ada trade off-nya, pasti ya ada yang dikorbankan lah gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba lagi game mungkin Ratchet & Clank Rift Apart ya teman-teman. Oke, Ratchet & Clank Rift Apart seperti biasa, V-Sync atau vertical sync kita matiin dulu ya. 1920 x 1080 dan juga V-Sync atau vertical sync kita matiin, dan juga DLSS frame generation kita hidupin ya, DLSS frame generation kita save dulu. Oke, dan juga selanjutnya grafik setting presetnya kita coba very high aja. Oke teman-teman, jadi bisa terlihat FPS yang kita dapetin sekitar 100 FPS, mungkin agak turun dikit ya, jadi 80-an. Dan juga teman-teman bisa ngelihat temperatur VGA-nya, waduh ini adem bener ini, kayak cuma 49. Padahal kami itu nggak ngeset fan curve-nya dari VGA ini loh. Jadi tetap kita biarin aja. Jadi ini mungkin agak nge-lag karena USB-nya kami colok ke USB 2.0 ya ini. Karena salah nyolok tadi ya. Jadi seharusnya memang nyoloknya itu di USB 3 atau USB yang 3.2 ya kalau nggak salah. Oke teman-teman, jadi inilah yang dihasilkan oleh VGA RTX 4060 ini.
Iya, udahlah nggak apa-apa lah. Oke teman-teman, selanjutnya kita coba di resolusi yang lebih tinggi lagi, 1440p. FPS yang kita dapetin ya cukup baik ya, 60-an memang. 60-an, sangat baik. Nah, tetap di scene yang ini apa ya, karena di eksternal kami nyoloknya ke USB 2.0, dia jadi agak lelet jadinya. Oke, selanjutnya kita coba resolusi yang lebih tinggi lagi, 4K ya teman-teman. Oke teman-teman, di 4K FPS-nya sekitar 30-an, 40-an, 50-an ya ini. Tapi memang RTX 4060 sih nggak terlalu cocok ya untuk 4K. Kalau bisa memang pakai RTX 4070 ke atas gitu. Jangan pakai RTX 4060 lah, agak pas-pasan kalau 4K dia teman-teman. Kita sudahin dulu untuk Ratchet & Clank Rift Apart. Selanjutnya kita akan coba game Cyberpunk 2077. Oke teman-teman, Cyberpunk 2077 kita masuk ke ini, kita pastikan dia phishing off dulu ya, dan juga Windows full screen, dan juga resolusinya kita turunin dulu ke 1080p. Oke, dan grafiknya kita coba menggunakan Ray Tracing Ultra dan juga DLSS Reconstruction dan juga DLSS Frame Generation. Oke teman-teman, Cyberpunk 2077 FPS yang kita dapetin sekitar 100-an. Ya ini udah sangat baik ya. Dan juga teman-teman balik lagi bisa ngelihat di layar temperatur dari VGA-nya. Waduh, ini adem bener ini Asus ya. Memang ada harga, ada barang ya teman-teman. Nggak bisa kita pungkiri itu. Jadi kalau teman-teman mau beli yang murah, pasti ada trade-off-nya. Ada sesuatu yang dikurang-kurangin. Tapi bukan artinya murahan juga. Ya balik lagi ke budgetnya teman-teman. Sesuaikan aja gitu. Kita nggak usah mendang mending gitu, karena nggak ada habisnya. Kalau kita mending RTX 4090 juga mending gitu loh. Mending udah tambah 30 juta lagi dapat RTX 4090. Oke teman-teman, jadi ini di resolusi Full HD. Selanjutnya kita coba di resolusi yang lebih tinggi lagi, 1440p ya. Oke, di resolusi 1440p ya sama FPS-nya tetap hampir balik gak balik, sekitar 70-an, udah sangat-sangat playable, sekitar 70-an ya. Oke, jadi ini hanya sekedar ya sebagai gambaran teman-teman aja. Dan juga selanjutnya kita coba di resolusi yang lebih tinggi lagi teman-teman. Oke, di resolusi 4K, grafik settingnya tetap sama ya. Tadi itu yang high, ultra apa ya, high ya tadi. Oke, di resolusi 4K ya udah agak struggling. Tapi itu pun tetap 40-an, nggak ada masalah, 30-an, 40-an, tetap hampir sama dengan resolusinya konsol. Tapi ya kalau menurut saya sih agak kurang nyaman ini ya, karena udah berasa patah-patahnya gitu. Oke, teman-teman, jadi sampai di situ aja pengetesan game kali ini. Jadi PC-nya nanti mungkin akan dijemput oleh usernya dengan Ko Kelvin Stefanus. Jadi terima kasih banyak Ko Kelvin Stefanus atas orderannya atau rakitannya di kami di MIJ Komputer. Jadi intinya siap rakitan PC itu nggak bisa kita mendang-mendingin, itu tergantung dari budget alokasi pembeli masing-masing gitu. Jadi menurut teman-teman mungkin beda, dan menurut orang lain mungkin beda. Kalau kita mendang-mendingin nggak ada habisnya. Karena sampai kalau kita bilang mendang-mending tambah 30 juta lagi bang dapat RTX 4090, tapi kan nggak make sense gitu. Ya sesuaikan aja lah budgetnya dengan apa yang mau dibeli dan apa yang dikejar, estetika kah, performa kah, atau whatever lah. Terserah teman-teman, terserah yang beli gitu. Jadi kita nggak bisa langsung generalisir, oh kalau dia mending ini, kalau itu mending itu gitu, nggak ada habisnya gitu teman-teman. Yang ada malah bukan jadi komen yang positif, malah jadi komen yang entah ngelantur entah kemana-mana gitu. Oke teman-teman, jadi
Buat teman-teman yang mau ngerakit PC secara rapi dan profesional, langsung aja datang ke toko kami Jalan Panjang nomor 8B Medan, daerah Tamrin Simpang Sutrisno, atau boleh WhatsApp dulu di 081 1618 1628. Buat teman-teman yang mau melihat paketan PC, bisa kunjungi website kami www.mijcom.id atau di Tokopedia cari aja MIJcom. Dan juga buat teman-teman yang mau melihat rakitan-rakitan kami sebelumnya atau portfolio kami, bisa kunjungi Instagram kami @mijkwmp. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.